Oke, jumpa lagi di kanal YouTube ini teman-teman. Di video kali ini kita masih dalam seri teologi, khususnya teologi Islam. Dan di video kali ini saya ingin sedikit berbagi soal latar belakang munculnya aliran teologi dalam Islam atau aliran kalam dalam Islam. Jika teman-teman pernah ikut kuliah teologi atau pernah ikut kuliah atau pernah mendengarkan ceramah soal aliran-aliran dalam Islam atau pernah mendengar kata Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah dan yang lain, tentu teman-teman tidak lagi asing dengan aliran gitu. Maksudnya tidak lagi asing dengan teologi Islam atau kalam Islam. Nah, di dalam video ini kita akan bahas kenapa semua itu muncul. Kenapa aliran-aliran itu muncul. Anda tidak salah mengklik video ini. Oke, saya ingin mulai kenapa aliran-aliran itu muncul dengan menarik sejarah ke abad ke-6. Jadi pada abad ke-6 ketika Rasulullah diangkat menjadi rasul, sebelum Rasulullah ketika sementara Rasulullah diangkat menjadi rasul, dan ada perang besar yang terjadi sebetulnya di antara dua kekaisaran besar, yakni Romawi dan Persia. Romawi sebetulnya dibagi menjadi dua, Romawi Timur dan Romawi Barat. Nah, yang dimaksud peperangan di sini adalah Romawi Timur, yakni Bizantium. Nah, peperangan antara Bizantium dan Persia, kekaisaran Persia, terjadi besar-besaran selama kurang lebih 20 tahun. Ada yang menyebut, ilmuwan lain menyebut 25 tahun. Nah, selama sekitar 25 tahun itu terjadi perang besar. Perang besar ini berimplikasi pada penutupan jalur dagang. Jadi ada jalur dagang ke dunia barat, dari dunia timur ke dunia barat, begitu sebaliknya. Jadi jalur dagang dari dunia timur ke barat ini kemudian tertutup. Jalur dagang yang pertama adalah dari Teluk Persia ke Yufrat. Nah, ini tertutup. Jalur dagang kedua yakni dari Laut Merah dan Perlembahan Nail. Ini tertutup. Dua jalur dagang ini kemudian berpindah ke Yaman, Syria, Yaman, Hijaz, Syria. Nah, jalur dagang itu, perpindahan jalur dagang timur ke barat ini menempatkan semenanjung Arabia berada di tengah-tengah jalur itu. Nah, apa yang terjadi? Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ada perang besar antara Bizantium dan Persia menutup beberapa jalur dagang, dan jalur dagang itu menempatkan semenanjung Arabia berada di tengah jalur dagang itu. Apa yang terjadi? Secara geografis yang menempatkan semenanjung Arabia atau Arab, jadi Arab pada masa itu berada di tengah-tengah semenanjung Arabia. Inilah alasan kenapa Mekah sebagai bangsa Arab yang berada di semenanjung tengah-tengah semenanjung Arab ini, Mekah menjadi kota pedagang. Jadi latar belakang geografis turut serta membentuk kondisi sosial masyarakatnya gitu. Jadi menjadi kota pedagang. Nah, kota pedagang inilah karena dia, jadi orang-orang pada masa itu pedagang datang ke selatan untuk membeli belanjaan dari timur, lalu kemudian dibawanya ke utara, dijualnya di Syria gitu. Jadi seperti itu rute perdagangan. Dengan begitu, sistem sosial kemasyarakatan yang terjadi di Mekah pada masa itu tergantung, jadi punya sistem kepemimpinan yakni dipimpin oleh orang kaya. Siapa pedagang yang paling kaya, maka dia yang berkuasa. Nah, itulah alasan kenapa ketika Rasulullah diangkat menjadi rasul dan dia diketahui oleh para pedagang, karena Rasulullah bukan dari kalangan pedagang dan dia hanya berasal dari kalangan kecil, bahkan pengembala domba gitu. Akhirnya dia mendapat tantangan yang besar. Berbeda halnya dengan Yathrib. Yathrib itu Madinah sebelum Rasulullah berpindah. Yathrib malah berbeda. Jadi kondisi sosial geografisnya sebetulnya Yathrib itu lebih sebagai kota petani. Nah, kota petani. Tapi Yathrib, perbedaan antara Yathrib dan Mekah, Yathrib itu tidak homogen, tidak pedagang semua dan Arab semua, tidak. Tapi dia heterogen, yakni ada dua suku bangsa, yakni bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Bangsa Arab terdiri dari dua suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini
seringkali mengalami perseteruan ketika mereka memilih siapa yang akan menjadi pemimpin di suku mereka gitu. Nah, apa yang terjadi? Karena mereka di kalangan petani, ketika itu orang-orang Islam di kalangan Yasrib ini pergi berhaji ke Mekah. Lalu kemudian karena melihat Rasulullah mendapat hambatan yang besar di Mekah, dan begitu pun sebetulnya orang-orang Yasrib ini atau orang-orang Islam Madinah ini sebetulnya butuh hakam atau orang yang bisa menjadi pengantara atau penyatu di antara dua suku ini. Akhirnya mereka berinisiatif untuk memanggil Rasulullah gitu. Jadi yang memanggil Rasulullah untuk hijrah ke Yasrib pada masa itu. Ketika itu Rasulullah karena bukan dari kalangan pedagang dan mendapat tantangan yang besar dari para pedagang Quraisy, akhirnya dia pindah, berhijrahlah. Nah, pada saat itulah Yasrib diubah menjadi Madinah. Nah, apa yang terjadi? Para sejarawan gitu, misalnya di dalam The Shorter Encyclopedia of Islam misalnya disebutkan bahwa ketika Rasulullah berpindah, sebetulnya yang berubah adalah dua hal. Yang pertama, Rasulullah ketika di Mekah itu hanya sebagai pemimpin agama. Nah, yang kedua, ketika Rasulullah pergi ke Madinah, yang perubahan besar terjadi adalah karena Rasulullah bukan hanya sebagai pemimpin agama, tetapi sebagai pemimpin masyarakat gitu. Jadi, nah ketika Rasulullah berpindah, diangkatlah Rasulullah sebagai hakam atau penyatu di antara dua suku ini, Aus dan Khazraj. Dan pada saat itulah Rasulullah menjadi semacam membangun satu sistem kemasyarakatan dan satu sistem kekuasaan politik gitu. Nah, perubahan dari latar belakang semacam itu, kita bisa melihat, yang ingin saya katakan sebetulnya adalah dari pergeseran semacam itu, dari keluarga yang bawahan terus berpindah dari pemimpin agama menjadi pemimpin negara sekaligus agama gitu. Apa yang terjadi? Karena Rasulullah pada masa itu kemudian berdakwah dan banyak yang masuk Islam. Ketika Rasulullah meninggal, akhirnya pada tahun 632 Masehi, ketika Rasulullah meninggal, karena Rasulullah bukan hanya sebagai pemimpin agama, tapi juga dia pemimpin politik dalam tanda kutip kekuasaan, maka ketika Rasulullah meninggal, hal pertama yang menjadi perdebatan atau hal pertama yang menjadi perbincangan besar di kalangan umat muslim pada masa itu adalah siapa pengganti Rasulullah. Pemakaman Rasulullah atau pengurusan jenazah Rasulullah menjadi poin kedua yang diurus oleh umat muslim pada masa itu. Nah, dari latar belakang semacam itu muncul perdebatan. Tapi perdebatannya tidak terlalu sengit, kita akan membahas di video selanjutnya.